Pemda ini kan posisinya menerima, ya, penerima barang, ya. Maka, ya, pemerintah pusat tentu harapan dari Pemda Mabar adalah kita dudukkan persoalan secara proporsional. Kalau saya, solusinya yang paling ideal adalah jalan tengah untuk dikelola oleh pemerintah pusat melalui unit-unit pemerintahan yang diberi kewenangan dengan bersama-sama, ya, melibatkan pihak pemerintah daerah. Oke, baik. Teman-teman, sorry ya, tadi ada gangguan teknis. Kita coba lagi untuk mengundang Pak Bupati Manggarai Barat untuk bisa bergabung dengan kita dalam Instagram Live kita pada malam hari ini. Saya coba lagi. Kopi Manggarai Barat. Ya, baik sahabat media Indonesia, terima kasih atas kesabaran teman-teman. Ini kita ada gangguan teknis tadi, tapi pada malam hari ini diskusi seperti tadi saya sempat sampaikan. Nanti diskusi saya akan ditemani oleh Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Stasius Endi, dan nanti pada sesi kedua yang akan menemani kita sebagai narasumber dalam diskusi pada malam hari ini, nanti Prof. Joherman Syajohan, beliau mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang banyak berkecimpung di dalam urusan otonomi daerah sebagai juga salah seorang pendiri Institut Otonomi Daerah. Nanti Prof. Jo tentu juga akan berbagi dengan kita. Sebenarnya kalau kita bicara tentang, wah, sayang sekali. Oke. Wah, akhirnya. Oke. Pak Bupati, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Thomas, selamat malam pemirsa media Indonesia. Selamat malam rakyat Manggarai Barat dimanapun berada. Setelah dicoba akhirnya Pak Bupati yang ganteng dan energi ini akhirnya juga bisa ketemu ya di dalam Instagram Live ini. Pak Bupati, apa kabar? Baik, kabar baik, sehat. Saat ini saya ada di ND dalam rangka menghadiri Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni. Oh, oke, ya, luar biasa itu, betul. Ya, jadi Pak Bupati izin, jadi tadi saya sudah di awal tadi berbicara mengenai cara diskusi kita pada malam hari ini berbicara tentang secara spesifik mengenai proyek kawasan strategis pariwisata nasional yang ada di Labuan Bajo. Nah, ini kenapa menjadi isu penting bagi masyarakat hari ini? Karena tentu menjadi pertanyaan sebenarnya. Ada beberapa, kalau kita melihat kawasan strategis yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat yang ada di Labuan Bajo, kita bicara, tapi saya mungkin Pak Bupati punya datanya, data lengkap mengenai ini. Kita bicara kurang lebih ada 6, kalau kita bicara KSPN, yang selama ini dikerjakan oleh pemerintah pusat, tapi mungkin juga ada soal kenapa tak kunjung dimanfaatkan atau dioperasikan begitu, karena itu sudah diresmikan. Nah, kita ingin dapat penjelasan utuh dari Pak Bupati, apa sebenarnya duduk persoalan dari persoalan pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional yang ada di Labuan Bajo ini begitu. Silakan Pak Bupati.
Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa media Indonesia. Selamat malam rakyat Manggarai Barat dimanapun berada. Ya, salam sehat untuk kita semua. Siap. Izin, ya. Salam Pancasila. Ya. Baik, salam Pancasila. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 terkait dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ya, apa itu sebenarnya proyek strategis nasional? Proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau badan usaha yang memiliki strategis yang tujuannya untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ya. Baik, proyek strategis nasional di tahun 2020 sampai tahun 2024 diantaranya ada jalan, diantaranya ada bandara udara, pelabuhan, termasuk program pengembangan kawasan strategis pariwisata. Labuan Bajo ini salah satu daerah destinasi pariwisata super prioritas. Betul. Apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan daerah destinasi pariwisata super prioritas? Yang pertama itu adalah pembangunan Puncak Waringin. Terus yang kedua adalah pembangunan Batu Cermin. Terus yang ketiga adalah pembangunan waterfront. Yang keempat adalah perpanjangan termasuk membuat terminal bandara udara Labuan Bajo. Terus yang berikut pelabuhan multipurpose di Labuan Bajo. Baik, riwayat sebelum dilaksanakan proyek ini ada perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR. Itu di tahun 2020, yang mana dalam PKS-nya dimuatkan bahwa setelah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR melaksanakan proyeknya, maka otomatis diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Namun apa yang terjadi per hari ini? Kurang lebih sudah memasuki tahun yang kedua. Proyek-proyek yang saya sebutkan tadi itu sudah selesai dilaksanakan. Batu Cermin, terus yang kedua Puncak Waringin, terus yang ketiga waterfront. Tapi belum juga kunjung diserahkan oleh pemerintah pusat. Tentu kita sangat berharap bahwa pemerintah pusat sesegera mungkin menyerahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Mabar, terkait dengan proyek strategis nasional yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Sehingga tujuan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah itu bisa tercapai. Siap. Nah, berarti sementara ini sekitar kurang lebih ada 3 kawasan itu yang belum diserah terimakan pengelolanya kepada pemerintah Manggarai Barat. Tapi beberapa kawasan lain itu sudah, begitu ya Pak Bupati, kira-kira seperti itu ya? Ya, betul. Seperti bandara udara itu udah dimanfaatkan. Pelabuhan multipurpose Labuan Bajo udah digunakan. Sedangkan yang Puncak Waringin, terus Batu Cermin, termasuk ke waterfront itu belum dimanfaatkan. Baik. Ya, saya pikir sahabat media Indonesia itu duduk soal yang saya pikir tadi secara sangat gamblang dan ringkas sudah disampaikan oleh
Pak Bupati, Pak Edi Endi, mengenai posisi proyek kawasan strategis pariwisata nasional yang dibangun di Labuan Bajo, tapi sampai saat ini agak terkendala begitu. Nah, kita pengen gali sebenarnya, kalau itu duduk masalahnya, lantas selama ini upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati dalam komunikasi dengan Kementerian PUPR misalnya? Ataukah memang ada hambatan-hambatan tertentu sampai kemudian khusus untuk 3 kawasan strategis pariwisata nasional tadi, sampai hari ini bahkan tak kunjung diserah terimakan juga kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat gitu. Itu apa prosesnya gitu kira-kira Pak Bupati? Baik, terima kasih. Kita dari tahun 2021 telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR. Ya. Dan hasilnya Kementerian PUPR telah menyerahkan sementara atas aset-aset yang disebutkan tadi di awal. Hanya perlu kita ingat bersama bahwa penyerahan sementara kepada Pemda, maka Pemda tidak bisa berbuat lebih jauh soal pengelolaannya, yang diharapkan bahwa pengelolaan dari aset yang dibangun itu dikelola secara profesional. Ya, kecuali kalau pemerintah pusat menyerahkan secara permanen, baru pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Mabar bisa menyerahkan dengan proses lelang kepada pihak ketiga, dan yang sudah sangat siap itu adalah BUMD Bidadari yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, apa alasan dari Kementerian PUPR sampai kemudian dalam proses ini menyerahkan sementara begitu? Apa alasan yang mereka sampaikan? Yang paling tahu alasannya adalah mereka sendiri. Oke, baik, betul. Tapi sejauh ini komunikasi yang disampaikan dengan Pak Bupati, apakah ada tenggat waktu yang diberikan penyerahan sementara ini? Baik, terima kasih. Ya, dari 2 bulan yang lalu, ya, mereka mendorong akan dibuat dalam bentuk Pepres terkait dengan pengelolaan proyek strategis nasional yang telah dibangun di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ya, dan hari Jumat barusan kita udah mendapatkan draftnya. Dan kalau dicermati dari pasal ke pasal terkait dengan soal draft, ya, Pepres terkait dengan pengelolaan proyek strategis nasional, ya, rupanya bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Apa diantaranya? Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Ya, jadi sejatinya pemerintah pusat menyerahkan dulu kepada pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah diperkenankan untuk bisa melakukan kerjasama, baik itu BUMN maupun BUMD, termasuk kepada perorangan, itu boleh, ya. Nah, jadi kalau kami cermati di draft Pepres yang saat ini sedang digodok di pemerintah pusat, rupa-rupanya, ya, Pepres itu akan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang sudah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Oke, saya kembali tadi ke dalam proses serah terima ini begitu. Kalau di proses-proses sebelumnya itu perjalanan sudah diterimakan secara utuh begitu, tidak ada dalam proses sementara lagi kepada Pemda Manggarai Barat. Nah, kalau kita bicara kasus Labuan Bajo misalnya, ada sebuah lembaga yang memang sebagai perwakilan pemerintah pusat, katakan seperti itu, yang disebut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores yang ada di Labuan Bajo. Nah,
selama ini apakah memang karena terkait keberadaan BOPK sehingga proses ini ya kalau dalam tanda kutip dalam arti tertentu agak tersendat atau seperti apa amatan dari Pak Bupati begitu ya, mesti harus didorong lagi ke pemerintah pusat agar proses ini disegerakan lah, kira-kira seperti itu sehingga Pemda Manggarai Barat bisa segera mengambil langkah-langkah untuk bisa mengelola kawasan ini dengan lebih optimal lagi begitu. Baik, terima kasih ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 termasuk perubahannya di nomor 28 tahun 2020 lalu diperkuat di peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa ya badan otorita walaupun nanti hasil akhirnya dia menjadi BELU ya, jadi tidak diperkenankan untuk ya bisa mengelola aset-aset strategis yang telah dibangun di kawasan strategis pariwisata nasional. Oke. Jadi apa hambatan dan lain sebagainya, termasuk apakah pemerintah pusat mendorong akan dikelola oleh BOP yang walaupun hasil akhirnya BOP akan menjadi BELU ya. Jadi yang tahu itu hanyalah pemerintah pusat. Tapi perlu kita cermati, kalau itu yang didorong oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat sendiri mengangkangi aturan yang telah dikeluarkan, baik itu peraturan pemerintah, ya, baik itu peraturan pemerintah maupun ya Permendagri. Apalagi tadi kalau kita lihat di perjanjian kerjasamanya klausul-klausul dan pasal-pasalnya sudah jelas. Setelah itu selesai dibangun, maka proses selanjutnya adalah menyerahkan itu secara penuh kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kira-kira seperti itu kan Pak Bupati kan? Betul. Iya benar Pak Thomas. Jadi setelah dibangun maka secara otomatis pemerintah pusat menyerahkan dengan sendirinya menyerahkan itu kepada pemerintah Manggarai Barat, ya. Termasuk ke ya di kabupaten-kabupaten lain, ya yang mendapatkan ya program yang sama. Oke, baik. Nah, kalau kita cermati ada beberapa argumentasi yang berkembang juga di publik begitu terkait isu ini. Kadang ada anggapan seperti ini kira-kira. Dalam tanda kutip, banyak masyarakat atau mungkin dari entah siapapun yang berargumentasi, apakah jaminan yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan kesiapan SDM dan segala macam untuk bisa mengelola kawasan strategis pariwisata nasional ini dengan baik, begitu kira-kira. Sehingga mungkin dibuat skema, ada pengelolaan sementara waktu, nanti pada waktu tertentu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tanggapan dari Pak Bupati kira-kira seperti apa soal kesiapan SDM dari pemerintah daerah sendiri? Baik, sekali lagi Pemda Kabupaten Manggarai Barat, ya kami pastikan bahwa SDM kita sudah siapkan. Dan yang pasti kita akan dorong aset-aset strategis ini akan dikelola oleh BUMD. Ya, dalam hal ini adalah Perumda Bidadari. Oke, dan ini jaminan yang sudah disampaikan juga kepada pemerintah pusat berdasarkan komunikasi yang selama ini sudah dibangun ya Pak Bupati ya. Iya, termasuk kita sudah memaparkan terkait dengan soal bisnis plan yang akan dibuat oleh BUMD tersebut di hadapan pemerintah pusat. Jadi betul-betul kalau kita ikuti ya sahabat media Indonesia, ini ada tema diskusi yang menurut saya menarik juga. Bagaimana sebenarnya dalam konteks kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita betul-betul bisa mengambil pelajaran dari pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional ada di Labuan Bajo ini seperti yang
tadi disampaikan oleh Pak Bupati Manggarai Barat. Nah, selama ini pengalaman Pak Bupati ini kalau kita lihat misalnya Batu Cermin, ini kan sementara ini belum sempat dibuka karena memang mungkin ada ketidakjelasan soal serah terima ini begitu ya. Dampaknya kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seperti apa selama ini? Karena sudah diresmikan tapi belum kunjung dioperasikan lah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Batu Cermin itu salah satu destinasi pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Betul. Apalagi ini letaknya sangat dekat dengan bandara. Dengan belum diserah terimakan kepada Pemda Mabar, maka praktisnya spot wisata Batu Cermin itu ya sudah kurang lebih mau hampir 3 tahun tidak pernah dikunjungi. Karena tidak dikunjungi oleh wisatawan, maka dengan sendirinya penerimaan yang biasanya kami peroleh dari spot ini maka sudah tidak ada. Jadi ada kekurangan pendapatan dari daerah terutama dari sektor ini begitu kira-kira Pak Bupati ya? Iya benar. Termasuk yang di Puncak Waringin karena sebelumnya itu ada hotel dan restoran. Oke. Nah, sampai sejauh ini apakah para pihak yang ada terkait bicara pemerintah pusat, bicara BOP, Pemda Manggarai Barat, terutama tadi juga Pak Bupati bicara soal kesiapan dari Perumda atau Perumda untuk bisa mengelola secara profesional, sudah pernah duduk bersamakah untuk bisa mengambil solusi jalan terbaik dari persoalan ini begitu kira-kira? Baik, Pemda ini kan posisinya menerima, ya penerima barang, ya. Maka ya. Pemerintah pusat, tentu harapan dari Pemda Mabar adalah kita dudukkan persoalan secara proporsional. Ya, yang kedua, ya, mari kita jadikan aturan itu adalah panglima tertinggi. Ya. Jangan kira-kira waktu dibuka PKS-nya, waktu meminta untuk pengerjaan lahan bisa datang baik-baik. Begitu maksudnya Pak Bupati, semuanya setelah selesai, konteks perjanjiannya berubah lagi, begitu kira-kira? Ya, sampai dengan detik ini kita positive thinking lah, dan harapannya bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi pemerintah pusat ya sesegera mungkin menyerahkan aset-aset yang telah dibangun itu kepada Pemda Manggarai Barat. Oke. Karena kami yakin seyakin-yakinnya pemerintah pusat yang mengeluarkan aturan tidak akan mungkin mengangkang oleh pemerintah pusat sendiri. Ya. Ya. Baik itu dalam bentuk PKS, ya peraturan pemerintah maupun ya peraturan Menteri Dalam Negeri. Oke. Apakah secara spesifik sudah pernah menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk bisa melihat persoalan ini terutama dalam konteks relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu kira-kira Pak Bupati untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Baik, terima kasih. Tidak hanya bersurat ya, diskusi sudah sangat sering ya. Baik itu teman-teman yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, termasuk Kementerian PUPR. Oke. Sampai saat ini Pak Bupati masih beranggapan positif bahwa masih ada niat baik pemerintah untuk tidak mengangkangi aturan ini, kira-kira begitu ya? Benar Pak Thomas, dan saya yakin sekali bahwa pemerintah pusat tidak akan mungkin mengangkangi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sendiri. Ini kita tidak berandai-andai, tetapi dalam konteks ini kan kita bisa boleh bertanya begitu kira-kira dalam konteks ke depan misalnya. Seandainya harapan Bupati ini, Pak Bupati sudah sangat berpikiran positif misalnya,
bahwa memang sampai saat ini pemerintah pusat tidak mengangkangi aturan begitu. Tapi dalam tenggat waktu tertentu, apakah Pemda Manggarai Barat memberikan batas waktu untuk bisa menyelesaikan ini sehingga bisa segera selesai lah, kira-kira begitu, untuk diserah terimakan sepenuhnya kepada pemerintah Manggarai Barat. Lagi-lagi karena posisi kita adalah penerima, ya, kita berharap goodwill dari pemerintah pusat terkait dengan aset-aset yang telah dibangun. Oke, ya baik, sahabat media Indonesia, jadi itu tadi ya, secara sangat tugas apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Stasius Endi, yang mungkin nanti sudah mengikuti diskusi ini, sudah bisa memahami letak persoalannya ada di mana. Teman-teman, sahabat ini ada yang karena Pak Bupati ini mengikuti Instagram Live ini melalui akun Prokopim Kabupaten Manggarai Barat, tentu banyak juga masyarakat Manggarai Barat yang mengikuti diskusi ini, sahabat media Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara, yang selama ini mungkin bahkan sudah pernah ke Labuan Bajo, dan ada beberapa destinasi wisata yang sebenarnya sudah sangat siap dioperasikan dan dikelola, tetapi ada hambatan-hambatan administratif dan teknis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, tapi beliau masih tetap optimis bahwa ada niat baik dari pemerintah pusat untuk tidak mengangkangi aturan. Setidaknya itu pesan yang saya tangkap sesuai dengan perjanjian kerjasama yang selama ini sudah dibuat antara Kementerian PUPR sebagai pihak yang membangun destinasi atau kawasan-kawasan pariwisata strategis nasional tersebut, dan Pemda Kabupaten Manggarai Barat sebagai pemilik aset, kira-kira seperti itu, dan untuk kemudian dikelola secara profesional melalui Perumda, ya, dalam hal ini Perumda Bidadari kalau tadi secara spesifik disebutkan oleh Pak Bupati. Nah, kalau bicara Labuan Bajo, kira-kira sampai hari ini kan memang dibangun sangat luar biasa oleh pemerintah pusat. Pak Bupati Manggarai Barat dalam arti tertentu saat ini sejak di periode pertama ini tentu sudah menyiapkan banyak hal begitu, terutama dalam rangka menyambut inisiatif baik ya dari pemerintah untuk bisa membangun Labuan Bajo sedemikian rupa. Apa kira-kira yang Pak Bupati mau sampaikan dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Labuan Bajo kepada pendengar atau sahabat setia media Indonesia dan juga sahabat dari Prokopim Manggarai Barat yang mengikuti diskusi kita pada malam hari ini? Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Joko Widodo yang sungguh luar biasa memperhatikan pembangunan dan pengembangan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ya, kesemuanya itu tentu bertujuan bagaimana rakyat di Manggarai Barat ya cepat menikmati yang disebut dengan kesejahteraan. Ya, kalau kita lihat bahwa ya saat ini pembangunan di Labuan Bajo yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ya, itu masih di seputaran Labuan Bajo. Ya. Tentu harapannya bahwa termasuk spot-spot yang ada di luar Labuan Bajo, infrastruktur termasuk penataan spotnya, ya, sudah kiranya ini untuk ke tahun-tahun mendatang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Di samping itu kita berharap juga pemerintah provinsi secara bersama-sama mari kita membangun ya wilayah yang ada di Manggarai Barat, lebih khusus di spot-spot wisata yang ada di daratan. Ya. Dengan demikian maka akan ada pemerataan terkait dengan kemajuan yang ada di Manggarai Barat. Karena kami yakin sungguh bahwa setelah dibangun akses menuju spot wisata yang ada di daratan, maka dengan sendirinya pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah yang akan dibangun. Ya,
Jadi lagi-lagi ya harapannya adalah jangan hanya bangun yang ada di kota Labuannya, tetapi termasuk spot wisata yang ada di luar Labuan Bajo. Oke, Pak Bupati, saya agak kembali ke belakang sedikit. Mungkin kalau kita bicara soal kesiapan dari Pemda Manggarai Barat dalam konteks tadi Perumda begitu ya, untuk mengelola ini secara profesional dan jaminan itu diberikan oleh Pemda Manggarai Barat, mungkin ada nggak pengalaman, terutama aset-aset yang sudah diserah terimakan, apakah bisa disampaikan kepada sahabat media Indonesia pada malam hari ini, seperti apa gitu kira-kira bentuk pengelolaannya, terutama aset-aset yang memang sudah diserah terimakan secara penuh kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Boleh diberikan paparan satu contoh aja gitu. Baik, terima kasih. Saya misalnya saja ambil salah satu contoh terkait dengan pembangunan jalan, ya, pembangunan jalan dan waterfront itu sendiri, ya. Selama ini terkait dengan soal pemeliharaannya, termasuk lampu jalan, itu sudah diurus oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan ya pembangunan yang sifatnya ada nilai ekonomis, ya lagi-lagi karena ini baru dimulai di tahun 2020, ya belumlah Pak Thomas. Oke. Dan lagi-lagi saya atau kami di daerah sangat tidak sepakat kalau selalu pemerintah pusat bilang bahwa Pemda itu tidak mampu, ya. Oke, sepakat, siap, betul. Ya, jadi kalau selalu disampaikan tidak mampu, ya, terus kapan mampunya kalau tidak diberi kepercayaan? Betul. Ya, ini seperti komentar dari sahabat media Indonesia yang juga mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Dari Bang Gauden Suhardi ya. Kalau tidak diserahkan kepada Pemda, maka pusat tidak akan pernah tahu soal kemampuan daerah. Ya, kira-kira logikanya seperti itu sebenarnya yang perlu diberi catatan begitu ya untuk isu-isu seperti ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Bupati, Pak Edi Endi atas diskusi kita pada malam hari ini. Karena kita dibatasi waktu, saya pikir penjelasan dari Pak Bupati terkait duduk soal mengenai pengelolaan kawasan pariwisata strategis nasional dari Labuan Bajo sangat terang benderang, dan beliau Pak Bupati masih berharap niat baik atau goodwill tadi ya dari pemerintah pusat dan mungkin pihak-pihak terkait untuk bisa segera melakukan serah terima aset-aset tersebut kepada pemerintah Manggarai Barat untuk dikelola secara penuh, dan tentu jaminan tadi bahwa ini memang betul-betul bisa dikelola secara profesional melalui perusahaan-perusahaan daerah yang sudah siap yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Mungkin ada closing statement dari Pak Bupati Manggarai Barat untuk bisa memastikan lagi agar perjanjian-perjanjian yang sudah selama ini disepakati dan pemerintah pusat bisa dilaksanakan. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih ya. Lagi-lagi ya kita sangat berharap bahwa semua aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah ya, termasuk ke PKS yang sudah ditandatangani di tahun 2020 soal ya pembangunan aset strategis yang ada di Labuan Bajo ya, supaya pemerintah pusat atau kita semua tunduk ya. Karena kapan kita mengangkangi aturan yang telah dikeluarkan termasuk PKS, maka kita mencederai apa yang ada dalam aturan itu sendiri, termasuk ke dalam PKS. Terus yang kedua ya, dengan sesegera mungkin aset ini diserahkan kepada pemerintah daerah, maka tujuan dari proyek strategis nasional itu bisa dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah
baru bisa terwujud. Lagi-lagi besar harapannya bahwa pemerintah pusat sesegera mungkin menyerahkan aset-aset yang telah dibangun itu kepada Pemda. Ya, saya kira itu saja. Lagi-lagi terima kasih. Salam Pancasila dan salam sehat untuk kita semua. Iya, salam Pancasila, salam sehat untuk kita. Salam ke Kota Ende, Pak Bupati, kota lahirnya Pancasila. Iya. Ya. Luar biasa. Semoga karena refleksi Pancasila juga Pak Bupati Manggarai Barat ini bisa betul-betul memajukan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Edi. Salam sehat, salam sukses untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Bagian kedua ini saya akan bergabung dengan Prof. Johermansyah Johan. Beliau mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Oke, Pak Edi, Pak Bupati boleh selesai bergabung, tidak apa-apa. Ya, bisa keluar dulu saja juga Pak Bupati, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya cek sebentar. Prof. Jo, ya. Oke, baik teman-teman ya. Selamat malam Prof. Jo. Iya, Bung Thomas, selamat malam. Luar biasa, Prof. Lama tidak ketemu Prof. Johermansyah Johan. Apa kabar, Prof? Udah lama nih, nggak kontak-kontak. Iya. Prof. Jo sehat? Ya, alhamdulillah baik. Oh, luar biasa. Ini kalau Prof. Johermansyah Johan tidak pernah mengenal kata istirahat, selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Setidaknya itu yang kita tangkap begitu, karena pernyataan Prof. Jo masih banyak diikuti oleh media dan mengikuti isu-isu publik, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, hubungan antara pusat dan daerah. Memang Prof, tadi pasti sudah mengikuti diskusi kita dari awal begitu ya. Betul. Ini kita bicara spesifik memang mengenai kawasan strategis pariwisata yang ada di Labuan Bajo, dan sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Manggarai Barat. Dan tadi Prof. Jo mungkin sudah mendengar sendiri begitu dari bupatinya. Ya. Mereka sedang menghadapi soal lah, kira-kira begitu. Iya. Sudah membuat perjanjian. Ketika asetnya sudah selesai, bupatinya minta dong, ini kapan diserah terimakan secara utuh begitu kepada pemerintah daerah untuk segera kami kelola begitu. Tetapi nampaknya tidak semulus itulah kira-kira harapan. Gimana komentar Prof. Jo terhadap persoalan yang ditolak di Kabupaten Manggarai Barat? Silakan Prof. Ya, saya kira pokok soalnya itu adalah pusat yang membangun proyek strategis tadi. Walaupun ada PS dan kemudian ada peran serta daerah, terutama dalam penyediaan lokasi, lahan, tetapi dana pembangunannya kan berasal dari sumber keuangan pemerintah pusat BBN, dari Kementerian PUPR misalnya untuk proyek fisiknya. Nah itu pemerintah pusat dalam menyerahkan memerlukan langkah-langkah yang cermat, biasanya begitu, sehingga dengan demikian dipastikan nanti proyek yang sudah dibangun oleh pusat dengan dana APBN itu betul-betul bisa ditangani, dikelola dengan profesional oleh daerah sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Nah, itu cara berpikir orang pemerintah pusat ini. Pandang bupati kan udah jadi proyeknya, sudah sempat selesai. Segera jalankan itu proyek kelola objek pariwisata itu. Kami sudah punya BUMD, punya perusahaan daerah. Nah, pusat pun kemudian mempelajari juga, itu kan sudah dipaparkan oleh Pak Bupati. Perusahaan daerah
itu tadi. Nah, lalu pemerintah pusat tentu juga mencermati lagi ini pesan daerahnya enggak, ya punya kapasitas enggak gitu ya untuk mengelola. Nah, jadi ini ada pandangan yang berbeda. Makanya kalau begitu sebetulnya harus ada langkah yang bentuknya adalah transisi. Jadi tahapan transisi. Jadi jangan selesai bangun, misalnya kata perjanjian kerjasama itu langsung diserahkan. Nah gitu ya. Nah itu nanti enggak terwujud kan? Nah jadi selesai kalau bunyi perjanjiannya memang begitu, Prof, kira-kira gimana itu? Ya perjanjian kan ya itu bisa saja bunyi seperti itu, tetapi pemerintah pusat kan sebagai pihak yang membiayai pembangunan itu tentu juga ada konsiderasi pertimbangan ya. Nanti akan diserahkan, tapi kami mau tahu dulu yang mengelolanya siapa, bagaimana kapasitasnya. Jadi poinnya tadi ada juga semacam keraguan-raguan pihak pusat lah begitu ya. Khawatir nanti dengan pembiayaan yang sudah dikeluarkan lumayan besar, tahu-tahu ternyata mismanagement misalnya ya, dalam pengelolaannya salah kelola, jadi seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu mungkin harus ada transisi ketika selesai dibangun, kemudian misalnya katakan dikelola dulu oleh pemerintah pusat dengan bersama-sama pemerintah daerah, pemerintah daerah sebagai bagian dari pengelolaan oleh pemerintah pusat, dan kemudian dalam waktu yang ditentukan nanti kemudian akan dilepaskan pengelolaannya kepada pemerintah daerah setelah tadi bersama-sama dengan pihak pemerintah pusat yang mengelolanya. Jadi ada semacam transisi. Iya betul, betul. Jadi gini, tadi kalau kita ikuti logika Pak Bupati kira-kira begini, Prof. Ya. Kenapa tidak sejak awal di PKS itu misalnya di dalam soal perjanjian kerjasama itu misalnya disebut saja secara spesifik klausul bahwa akan ada proses transisi misalnya, atau ketika mau diserah terimakan akan ada pertimbangan, tadi Prof mengatakan ada pertimbangan harus diberikan dengan kehati-hatian dan kecermatan misalnya. Kalau lempeng bahasanya Pak Bupati tadi kan seolah-olah setelah selesai akan diserah terimakan. Nah, kata-kata ini yang kemudian akan menjadi pegangan sehingga tadi mungkin Pak Bupati agak kekeh ketika dia mengatakan ya ini aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, ya jangan dikangkangi juga, begitu kira-kira. Ya itu ya. Jadi PKS itu kan bisa disusun bersama. Jadi ketika nyusun PKS itu dari pihak pandangan kabupaten seperti apa, kemudian dari pandangan pemerintah pusat seperti apa. Nah kita lihat kan rupanya kalau tadi cerita Pak Bupati itu setelah dibangun kemudian langsung diserahkan ya seketika. Nah itu yang kira-kira gitu. Ya, itu yang mungkin kurang baik lah ya, kurang disusun dengan baik itu PKS. Jadi yang mungkin ini baru datang pemikiran belakangan dari pihak pemerintah pusat, ya. Ini bisa saja ada kasus-kasus sifatnya ya. Ya, mungkin kasus Labuan Bajo, ada kasus di tempat lain, bisa saja tidak sama, bisa saja berbeda. Seperti itu, Bung Thomas. Nah, bicara kasus ini Prof Jo ya, ini kan Prof Jo ini mantan Dirjen Otonomi Daerah, pasti juga sudah menemukan banyak kasus-kasus ini dulu ketika sedang menjabat. Rata-rata solusi yang Prof Jo tawarkan ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti ini itu seperti apa? Ya, dalam konteks ada serah terima aset pemerintah pusat pemerintah daerah yang alot seperti ini gitu. Ya, nah kalau alot menarik, nah maka memang posisi Pemda kan
lemah, tidak sekuat posisi pemerintah pusat yang mendanai pembangunan. Ya, karena dia yang pegang uang. Siapa yang pegang uang, pegang kontrol. Iya kan? Yang bangunnya Bukan kan yang punya lahan. Pemda bilang saya yang punya lahan katanya. tapi yang pegang lahan sekarang kan sudah dikuasai dengan adanya bangunan-bangunan, dengan ada proyek di situ. Nah, itu ini dari segi pemegang kendali, mau nggak mau tentu di tangan pemerintah pusat sekarang ketika sudah dibangun di lahan tadi. Nah, posisi daerah kan menjadi lemah. Nah, oleh karena itu memang tadi kita sudah dengar tuh Pak Bupati bilang sudah ada pertemuan, rapat-rapat dengan berbagai pihak terkait di pusat, melibatkan Kemendagri, melibatkan Kementerian Keuangan, PUPR sendiri, ya, dan Pemda Kabupaten, mungkin juga Pemda Provinsi ya, sudah ikut ambil bagian. Nah, itu juga belum tuntas, belum selesai. Bahkan tadi ada yang saya agak prihatin tuh, kok ada aset yang sudah dibangun sebagai proyek strategis nasional sudah 2 tahunan atau lebih, kok belum sudah ada 2 tahun. Betul. Idle, Batu Cermin atau apa namanya tadi? Batu Cermin, kawasan Batu Cermin, Prof. Betul. Batu Cermin, ya, itu Batu Cermin kan itu menjadi idle. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini ya artinya begini, harusnya lebih legowo ya kalau setelah melihat keadaan daerah, kemampuan daerah yang tentu saja penuh dengan keterbatasan, karena ini pengalaman yang juga baru. Mungkin juga perusahaan daerah yang berkecimpung di bidang industri pariwisata ini juga punya pengalaman banyak. Nah, jadi oleh karena itu sebaiknya pemerintah pusat lah yang sebagai pihak, katakanlah ini Pemda Kabupaten itu anak kita, pusat ini bapaknya nih. Jadi Bapak harus lebih memberi keikhlasan sambil melakukan pengawasan dan pembinaan kepada daerah. Jadi jangan juga menjadi macet, lunta-lunta, idle. Nah, itu kan akhirnya tidak ada manfaat, percuma juga kita taruh uang di situ untuk membangun dari dana APBN kalau tidak ada manfaat bagi masyarakat. Jadi saya memang kira Pak Bupati harus lebih progresif lah. Pak Bupati agak pasif tadi, karena kami menunggu, kami menerima, pihak yang menerima. Jadi Pak Bupati harus lebih baik nih. Ya, harusnya kan? Lebih baik ya beliaunya ya, Pak Bupatinya untuk bisa ini. Oke. Dukung oleh Pak Gubernur, tapi juga Pak Gubernur NTT ini juga harus mendukung supaya pemerintah pusat jangan berlarut-larut ya untuk memutuskan soal ini. Nah, kalau kabupaten, Pak Gubernur, Pak Bupati bersuara agak lebih kencang, pemerintah pusat akan mempertimbangkan. Tapi kalau tidak ya biasanya pemerintah pusat slow aja. Oke. Sayangnya biasa. Iya. Tadi ada yang menarik, Prof. Ketika beliau mengatakan begini, kalau selalu dipertanyakan seolah-olah pemerintah daerah itu tidak mampu, profesionalismenya, manajemennya mungkin dianggap belum cukup gitu untuk bisa mengelola, apalagi kita bicara kawasan strategis, bicara tentang Labuan Bajo sebagai wisata yang super premium misalnya. Betul. Tetapi dia tadi sampaikan, kalau tidak gimana bisa tahu kemampuan kami kalau tidak diberi kepercayaan. Ini kayak macam tantang lah, kira-kira begitu. Iya, itu klasik sekali. Selalu itu pandangan bahwa kami mau serahkan urusan ini, kami mau serahkan pengelolaan ini itu, tapi pusat lalu kemudian menghitung secara ukuran yang terlalu standar tinggi, katakanlah standar pemeliharaan, standar pengelolaan yang agak tinggi, padahal mereka kan baru memulai usaha dan kegiatan semacam ini. Jadi mungkin standar-standarnya lebih diturunkan oleh pemerintah pusat, sehingga kemudian dilakukan pembinaan sambil berjalan.
oleh pemerintah pusat, asistensi, pembimbingan, itu laporan pemerintah pusat. Tapi jangan juga karena dianggap ini daerah tidak mampu, kemudian lebih baik kita tidak serahkan. Nah itu kan menjadi pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pusat dengan menghabiskan dana yang cukup banyak kan, barangkali seperti itu. Dari sisi regulasi, Prof, mungkin nggak ini karena kita sebagai sebuah diskusi ya, sahabat media Indonesia silakan juga memberikan pendapat kalian begitu ya. Karena ini sebuah diskusi, mumpung ada Prof. Joherman Johan di sini. Misalnya ada anggapan bahwa ini karena mungkin dalam arti tertentu ada kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak terlihat. Ya, pengelolaan aset ini sampai batas waktu tertentu pun tidak jelas, misalnya nanti akan ada diserahkan ke pemerintah daerah atau sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat. Katakan seperti ini, Prof. Ini kan bicara sebuah kawasan pariwisata, tentu bicara tentang potensi ekonomi, bicara tentang pure bisnis juga di dalam hal ini begitu. Adakah mungkin terutama aturan-aturan yang sudah dibuat itu kemudian bisa kalah hanya karena persoalan-persoalan tadi begitu? Kenapa tidak sejak awal aja dibicarakan baik-baik dengan pemerintah daerah? Nanti skemanya seperti ini loh gitu. Iya. Jadi memang bisa saja kita baca, memang bisa kita baca ya, ada kepentingan-kepentingan interest ya tertentu. Nah, karena mungkin ini pengembangan Labuan Bajo ini kan sangat seksi, sehingga ini akan menarik bagi pihak pengelola, apakah pemerintah pusat yang menangani sekarang untuk bisa terus menjalankan running pengelolaan gitu ya. Nah, bisa saja juga ada kepentingan-kepentingan seperti itu, pandangan-pandangan baru ya. Nah, pemerintahan itu kan selalu dinamis. Jadi dan kecenderungan pusat juga selalu begitu. Begitu dia merasa ada hal yang menarik, kalau kita yang menangani langsung ya maka dia berubah pikiran gitu ya kan. Ini ukurannya PKS ini gimana ya tuh, PKS-nya itu nanti dikesampingkan dulu kan, bisa begitu jadinya. Nah, oleh karena itu betul-betul ya tadi kan Pak Bupati sudah mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang sudah berbaik hati ya mengalokasikan program dan proyek strategis nasional dalam pengembangan Labuan Bajo. Nah, malah beliau juga berharap juga pengembangan lainnya di kawasan di luar Labuan Bajo, di Kabupaten Manggarai Barat juga. Nah, oleh karena itu mungkin juga ini perlu menjadi ya seperti diskusi kita atau pemberitaan media Indonesia yang hari ini menjadi headline. Saya kira itu bisa menjadi perhatian para pimpinan tinggi ya, orang-orang istana. Ini Labuan Bajo ini jadi bisa apa namanya, bisa tidak bermanfaat itu langsung oleh masyarakat sekarang karena ada tarif ini tadi. Jadi maksud saya ya ini mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian para petinggi kita. Kalau dalam posisi seperti yang Prof. Jo kita sudah diskusi jawab, Prof. Jo melihat, kalau saya tanya solusinya yang bisa Prof. Jo usulkan apa? Ini kalau skema seperti ini atau bagaimana kira-kira? Kalau saya solusinya yang paling ideal adalah jalan tengah untuk dikelola oleh pemerintah pusat melalui unit-unit pemerintahan yang diberi kewenangan dengan bersama-sama ya melibatkan pihak pemerintah daerah. Katakanlah tadi perusahaan daerah juga bisa diajak bergabung bersama-sama, sekalian ini sebagai suatu suatu pembelajaran, dan kemudian pada satu waktu tertentu, apakah setahun, 2 tahun, dilepas kepada daerah sepenuhnya, kepada katakanlah tadi BUMD atau perusahaan daerah sudah sama-sama diajak bersama-sama untuk mengurus pengelolaannya. Itu mungkin jalan tengah. Baik. Oke.
Iya, terima kasih banyak Prof. Jo, sahabat media Indonesia atas kesabarannya untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Terutama kepada Pak Bupati Manggarai Barat, saya juga apresiasi, terima kasih yang juga pasti tetap mengikuti diskusi pada malam hari ini. Prof. Jo, terima kasih banyak atas pikiran-pikirannya, masukan-masukannya. Kita bisa bergabung lagi di dalam tema-tema diskusi yang lain. Dan pada hari ini memang tema ini menjadi headline kita di media Indonesia, dan tadi ada kutipan pendapat Prof. Jo juga, semoga benar-benar apa yang kita bicarakan ini betul bisa menjadi perhatian dan juga pembelajaran lah ya bagi tempat lain, terutama para pengambil kebijakan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga bisa memberi solusi yang terbaik atas persoalan-persoalan seperti ini. Terima kasih banyak Prof. Jo, tetap sehat, salam sehat semuanya, sukses selalu ya. Makasih. Salam sehat. Ya. Makasih Prof. Yuk, sama-sama Bung Thomas. Ya, baik sahabat media Indonesia, itu tadi diskusi saya bersama Bupati Manggarai Barat, Bapak Edistasius Endi, dan mantan Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Jo Hermansyah Johan, yang saat ini aktif sebagai analis politik di Institut Otonomi Daerah yang beliau dirikan sendiri. Dan tentu saja tadi ada beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Pak Bupati Manggarai Barat, terutama dalam konteks serah terima aset yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat di kawasan pariwisata nasional yang ada di Labuan Bajo. Dan ada beberapa tadi kawasan yang sudah dibangun, dan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati meminta agar aset-aset tersebut segera diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga mereka bisa segera mengelola, tadi semua tentu dengan niat baik, agar dengan adanya pengelolaan ini, apa yang menjadi mimpi dan harapan dari Pak Bupati sebagai pimpinan di daerah, agar pariwisata ini betul-betul bisa memastikan kesejahteraan masyarakatnya betul-betul bisa tercapai. Ini ada niat baik dari Bupati Manggarai Barat, agar mendorong ini secepatnya. Kalau memang pemerintah pusat di dalam perjanjian kerjasamanya sudah menentukan dengan klausul-klausul perjanjian-perjanjian tersebut, harapannya tentu saja agar itu bisa ditaati, tentu bisa dilaksanakan, keputusan toh sudah dibuat bersama, sehingga apa yang sudah disepakati tinggal dilaksanakan. Dan tadi ada komitmen baik dari pemerintah daerah, kalau kami tidak diberi kepercayaan, gimana tahu kemampuan kami kalau pemerintah pusat tidak memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya selaku host menyampaikan terima kasih dan sampai ketemu di dalam diskusi program The Journalist on Duty selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua, selamat malam.